Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Ica Asifah, penyuluh agama fungsional Jawa Timur. Ya, kita masih ada di Binsar, bincang santai seputar Ramadan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, di kesempatan edisi hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu hilal dan bagaimana kita menetapkan ru'yatul hilal, langkah-langkah dan juga pendekatan-pendekatannya. Dan sudah terhubung bersama kami saat ini yaitu Ustadz Rahmat Salahuddin SAG MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional dari Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya, Bu Ica? Alhamdulillah saya baik, sehat hari ini. Luar biasa untuk Ramadan hari ini ya, masih dalam posisi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, ya ini merupakan ujian bagi kita semua umat mukmin. Oke, betul. Baik, Ustadz Rahmat, kita bicara tentang hilal dan penetapan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, kira-kira kenapa ru'yatul hilal itu harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Dan seandainya saja ada saksi yang sudah melihat, itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa meyakinkan? Baik, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergantian bulan di bulan-bulan Hijriah pasti melalui dua kejadian. Yang pertama adalah bulan mati dan yang kedua adalah bulan baru. Bulan mati terjadi ketika bulan matahari berada dalam posisi sejajar. Istilah ini biasanya disebut dengan istilah konjungsi atau dalam ilmu falak disebut dengan istilah ijtima. Yang kedua, setelah terjadinya konjungsi, setelah terjadinya bulan mati, maka ketika saat matahari tenggelam, maka bulan akan tertinggal di sana, di atas ufuk maksudnya. Dia akan memantulkan cahaya matahari ke bumi, ke arah penglihatan kita. Disinilah yang disebut dengan istilah bulan baru atau pantulan cahaya itu disebut dengan istilah hilal. Terjadi di setiap pergantian bulan. Lalu kenapa kita melakukan ru'yatul hilal? Maka pelaksanaan ru'yatul hilal pada bulan-bulan di mana kita melaksanakan ibadah, di samping untuk memberikan kesaksian, keyakinan kepada kita, faman syahida minkum syahr, dan jika kamu meyakini, menyaksikan bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasa. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan ini? Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Sumu liruyati, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Waftiru liruyati, waftiru liruyati, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Fa'in ghubiya alaikum, dan jika tertutup olehmu bulan itu, fakmil idata Sya'ban salasi, maka sempurnakanlah di bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Pelaksanaan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh para ahli, para ulama, yang tidak menjadi kewajiban bagi orang-orang yang awam,
yang ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu, maka sesungguhnya didasarkan atas dalil dan perintah Rasulullah SAW. Baik, Ustadz Rahmat, pertanyaan yang kedua, ketika melakukan ru'yatul hilal itu apakah ada metode-metode tersendiri atau ada beberapa pendekatan-pendekatan sehingga bisa dilakukan secara sempurna? Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi dalam pelaksanaan ru'yatul hilal itu biasanya digunakan atau menggunakan 3 model pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ru'yatul hilal. Artinya pendekatan ini mensyaratkan beberapa hal untuk menyatakan bahwa hilal itu terlihat oleh pandangan kita. Syarat yang pertama adalah ijtima, terjadinya ijtima, bahwa semua proses ru'yatul hilal itu syarat yang pertama adalah harus terjadi ijtima, harus terjadi konjungsi dulu antara bulan dan matahari. Itu syarat yang pertama. Dan ijtimah itu terjadi sebelum huruf, sebelum matahari terbenam. Yang kedua, saat matahari huruf, bulan tertinggal di atas ufuk. Ketiga, berkenaan dengan ru'yatul hilal bil fi'l. Jadi bahwa bulan terlihat secara jelas dalam pandangan kita, hilal, itu menurut beberapa penelitian, beberapa pengamatan ahli astronomi, bahwa bulan akan mudah kita lihat itu ketika berada pada posisi di atas 6 derajat. Maka ini yang menjadi ketentuan bagi pelaksana atau bagi pendekatan metode pendekatan ru'yatul hilal bil fi'li, bil ain. Jadi pendekatan ru'yatul hilal bil ain. Jadi 3 hal itu tadi. Cara yang pertama berkenaan dengan metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode wujudul hilal. Meskipun hilal itu tidak nampak, tetapi sesungguhnya esensinya bulan itu terlihat. Terjadinya ijtima pada siang hari atau sebelum matahari huruf, matahari terbenam. Kemudian yang kedua, pada saat matahari terbenam, hilal atau bulan itu tertinggal di atas ufuk, meskipun di bawah 2 derajat. Sehingga disinilah kemudian mensyaratkan bahwa ketika hilal atau ketika bulan tertinggal di atas ufuk, posisi hilal terjadi di atas 0 derajat. Dan metode yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini adalah mungkin bulan itu terlihat, dimungkinkan bulan itu juga tidak terlihat. Tetapi kemungkinan bulan itu terlihat dan kemungkinan bulan itu tidak terlihat dianggap bahwa bulan itu adalah wujud. Syarat terjadinya imkanur ru'yah itu adalah ketika bulan dan matahari telah terjadi konjungsi, telah terjadi ijtima sebelum matahari terbenam.
Yang kedua adalah ketika matahari terbenam, bulan itu tertinggal di atas ufuk, dan derajat diakui dalam imkan ru'yah adalah antara 3 ke atas, 3 derajat ke atas. Tetapi dimungkinkan karena beberapa hasil penelitian astronomi, di atas 2 derajat sudah bisa terlihat. Pelaksanaan Ru'yatul Hilal kemarin yang dilaksanakan hari Senin, 12 April 2021. Dan proses itu memang diawali dari proses perhitungan dulu, hisab istilahnya, untuk menentukan kapan sih kita harus melaksanakan ru'yah. Dan syarat pertama dari pelaksanaan Ru'yatul Hilal adalah ketika terjadinya ijtima, sebelum matahari ghurub, sebelum matahari terbenam. Dan pada hari Senin kemarin, akhir bulan Syaban, pukul 9:33 menit 19 detik terjadi ijtima. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahmat atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Baik, demikianlah Binsar di kesempatan edisi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa di kesempatan yang sama. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.